Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kembali kita semua dengan syahrul Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban pokok di bulan Ramadan ini, melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita. Hadirin khawatiman rahimakumullah, dalam Al-Quran surat An-Nisa yang ayat 9 yang saya sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pesan sekaligus juga satu prinsip barangkali ya, bagi kita semua umat Islam, yaitu tanggung jawab untuk melahirkan generasi yang lebih baik daripada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit di dalam ayat tersebut mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan mereka yang merasa khawatir seandainya meninggalkan turunan atau generasi yang lemah. Mereka khawatir dengan generasi yang seperti itu. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berucaplah dengan ucapan yang lemah lembut. Kata kunci dari ayat yang tadi ada pada kalimah atau frase dzurriyyatan dhi'afa, turunan atau generasi yang lemah. Untuk mempertajam pemahaman kita mengenai hal ini, saya ingin menyampaikan satu penjelasan dari Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Beliau mengutip dialog Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas datang pada Rasulullah SAW dan menyampaikan maksudnya, yaitu beliau ingin menghibahkan atau mewakafkan seluruh hartanya. Karena ini alasan yang menarik, beliau itu punya satu anak perempuan. Meskipun Sa'ad itu sudah menjadi seorang muslim, bahkan adalah salah satu tokoh ya yang awal masuk Islam, akan tetapi masih terpengaruh sebagai orang Arab dengan tradisi masyarakat Arab di dalam memandang kaum perempuan. Jadi bukan pandangan Islam, tapi tradisi masyarakat Arab yang menganggap perempuan itu sebagai makhluk kelas 2 kurang lebih lah.
karena dianggap tidak dapat menjaga atau mempertahankan kehormatan keluarga. Sebab bagi masyarakat Arab, kehormatan keluarga itu hanya dapat dipertahankan oleh laki-laki. Karena kehormatan dalam masyarakat jahiliyah itu segala sesuatunya bersifat fisik, dengan otot bukan dengan otak. Nah, kalau perempuan itu dianggap tidak punya otot. Kalau otak punya, bahkan sekarang kecenderungan laki-laki itu kalah sama otak perempuan. Yang di sini itu buktinya juga kan jamaahnya lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Jadi masyarakat Arab yang sangat feodalistik ya mereka itu. Jadi anak perempuan itu tidak dianggap di masyarakat Arab itu, karena itu tadi, siapa yang bisa mempertahankan kehormatan keluarga dan pada umumnya lewat peperangan itu hanya laki-laki, kata mereka itu. Dan masyarakat Arab itu berlapis, dari yang paling bawah itu namanya fasilah, paling bawah. Yang paling atas namanya Syam, jamanya Syam. Di bawah Syam itu namanya Qabilah. Nah, ini yang paling terkenal di kita itu istilah Qabilah. Nah, padahal ada di atasnya yang paling tinggi itu adalah Syam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini kan untuk meluruskan pandangan masyarakat Arab yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia, ketahuilah kami menciptakan kalian itu dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Sama kan sampai sini. Dua-duanya juga manusia, tidak ada manusia kelas 2. Min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum, kemudian kami menjadikan dari kalian itu, dari laki-laki dan perempuan, syu'uban wa qabail, bersyu'ub, qabilah-qabilah. Kita suka menerjemahkannya menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini penerjemahan tidak tepat benar, tapi untuk menggambarkan saja. Karena di masyarakat kita itu tidak dikenal qabilah-qabilah. Syu'ub tidak dikenal sebetulnya. Yang di kita kan paling nurutan ya, ada bani, nanti Idul Fitri kan ada bani banyak. Itu tidak ada. Jadi di masyarakat Arab. Nah, maka Allah menjelaskan, kami ciptakan kalian itu terdiri dari laki-laki dan perempuan sama, dibentuk syu'uban wa qabail. Dan ini yang penting. Kemudian Allah menggarisbawahi, kami ciptakan kalian seperti itu lita'arufu, untuk berta'aruf, saling mengenal. Kalau kata ta'aruf itu saling mengenal, artinya mewajibkan adanya persamaan. Sebab kalau yang satu merasa lebih tinggi dari yang lain, tidak akan terjadi ta'aruf. Kenapa Allah menekankan lita'arufu? Karena tidak mungkin ya pemimpin qabilah itu mau merendahkan dirinya di hadapan pemimpin fasilah. Begitu juga pemimpin syu'ub. Itulah masyarakat Arab. Makanya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala lita'arufu. Coba lihat syair-syair mereka itu kan berbangga-bangga dengan qabilah-qabilah masing-masing. Nah, yang menjaga kehormatannya itu adalah laki-laki. Allah Subhanahu wa taala makanya menegaskan min dzakarin wa untha. Sama saja. Itu direvolusi luar biasa oleh Al-Quran. Tapi pengaruhnya masih cukup kuat.
Nah, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia kena tidak menganggap, maka dia usul kepada Rasul, saya mau mewakafkan semua, mau menghibahkan semua. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh, tidak boleh. Kekeh Sa'ad, bagaimana kalau saya menghibahkan, mewakafkannya 2/3-nya? Ditolak juga oleh Rasul. Tidak boleh. 2/3. Bagaimana kalau setengahnya? Ditolak juga oleh Rasul. Tidak boleh. Artinya si anaknya itu yang perempuan udah setengahnya. Ditolak oleh Rasul. Bagaimana kalau 1/3-nya ya, yang beliau wakafkan atau hibahkan itu? Maka kemudian Rasulullah berkata, "Ats-tsuluts was-tsuluts katsir." 1/3 itu lebih dari cukup untuk kamu hibahkan, kamu wakafkan. Lebih dari cukup. Ats-tsuluts was-tsuluts katsir. Kamu saat lebih baik meninggalkan generasi yang kuat daripada kamu meninggalkan generasi yang lemah, yang menjadi beban umat, menjadi beban masyarakat. Generasi yang menengadahkan tangan dia, yang tangannya selalu di bawah. Kamu lebih bagus meninggalkan generasi yang kuat. Maka turunlah ayat yang tadi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan. Konteks ayat ini itu terkait dengan waris. Akan tetapi kalau kita mencoba untuk memahaminya dalam konteks yang lebih luas, termasuk juga salah satu dari tujuan pewarisan itu adalah melahirkan generasi yang kuat, bukan hanya transfer harta. Tujuannya itu. Jadi boleh dikatakan salah satu tugas asasi kita adalah melahirkan turunan generasi yang lebih baik dari kita segala-galanya. Kalau tidak, kita sebetulnya sedang membunuh sejarah kita sendiri. Kalau generasi yang kita lahirkan itu malah tidak lebih baik dari kita. Siapa yang salah? Kita semua. Jadi kita akan dituduh sebagai penghambat atau bahkan pembunuh generasi setelah kita itu. Makanya semua orang tua sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dianugerahi hikmah yang luar biasa. Itu otomatis yang namanya orang tua tanpa harus ikut kursus menjadi orang tua. Allah Subhanahu wa taala sudah melahirkan, menurunkan hikmah pada orang tua itu. Dan dia itu tauhid simpel. Makanya sejelek-jeleknya orang tua dia akan mengatakan begini. Namanya orang tua itu dia hanya lulusan SD. Maka dia akan berkata begini, "Peperihkeun Bapak sakola dengan sakadar bisang itu. Maneh mah kudu leuwih." Itu semua orang tua akan mengatakan seperti itu. Tidak akan ada geus sakola lah SD juga Bapak SD cukup. Tidak akan ada. Semua hikmahnya, bahkan mungkin ya punten gitu. Makanya ada yang sebut dengan Jagger lah. Tidak akan Jagger itu mengatakan, "Geus lah, juga Bapak jadi Jagger." Tinggal japrem gitu. Tidak akan ada orang tua yang mengatakan seperti itu. Maka orang tua akan mengatakan, "Maneh maulah nurutan Bapak." Akan mengatakan seperti itu. Itu hanya dimiliki oleh orang tua. Jadi ini pun itu kan sudah tersirat bahwa yang namanya orang tua atau yang usianya sudah tua, di dua-duanya di sini sudah mah orang tua, sudah tua lagi kan. Kewajiban pokoknya itu adalah melahirkan generasi yang lebih bagus dari kita. Makanya saya berefleksi ini Bapak Ibu-Ibu ya. Kan ada doa tuh, yang ini doa pasti hafal semua.
dipanjatkan oleh kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kata kuncinya doa itu berada pada kata qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, generasi-generasi kami yang memiliki karakteristik sifat gitu, qurrata a'yun. Itu salah satu ya, harapan kita agar generasi itu lebih baik yang memiliki karakteristik qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun itu? Yang menjadi kunci dari doa yang tadi. Kalau diterjemahkan ke bahasa Sunda ada hese. Apa ya? Sengserang panon gitu. Panon. Jadi serang mata mah kamu jaga mau atau dia mah. Gak ada cirinya karena qurrata a'yun. Jadi dua kata di situ, jadi kata qurratun dan a'yun. Sengserang panon. Menurut ahli bahasa ini, ahli bahasa Raghib al-Isfahani, qurratun itu asal dari kalimat asluhu minal qurri, artinya itu dingin. 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 A'yun itu kan mata ya. Jadi yang mendinginkan pandangan. Qurrata a'yun itu secara kebahasaan. Kalau dipahami lebih jauh ada generasi yang menenteramkan. Menenteramkan. Nah, kenapa itu dipohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi wujudnya bagaimana tuh generasi yang lebih baik dari kita, antara lain yang memiliki karakteristik qurrata a'yun itu. Secara kebahasaan saya katakan tadi, dan Allah Subhanahu wa taala hanya dua tempat menggunakan kata qurrata a'yun itu. Satu, doa yang tadi. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan ibunya Nabi Musa waktu diperintahkan untuk membuang Nabi Musa ke sungai dalam rangka penyelamatan. Hanya di dua tempat. Nah, tadi qurrata a'yun itu artinya yang menenteramkan. Begitu. Qurratun, mendingin, menenteramkanlah siapa saja yang melihatnya, bertemu dengannya menjadi tenteram. Dan tidak sampai di situ, mencintai. Qurrata a'yun ini. Ini ada penjelasan yang menarik, lucu juga sebetulnya. Di masyarakat Arab tuh, karena perempuan itu kan dipikir gak boleh keluar. Jadi dia bertemu laki-laki itu adalah ketika dikhitbah untuk pertama kalinya. Kan boleh melihat. Kaget itu mereka kalau dikhitbah itu. Karena kaget yang sangat kaget, akan nangis kalau ditanya, mau nggak sama apa laki-laki yang ini? Nangis ya. Kalau nangis kan keluar air mata. Nah, air matanya akan ditotol. Kalau air matanya dingin, berarti senang bunga dia. Artinya mau tuh terima. Nah, jadi di masyarakat Arab itu, air mata kegembiraan itu yang dingin. Dan beren panas di Arab. Di segala rupa nuraus teh kedah tiis. Kalau air matanya ditotol tuh hangat, artinya dia sedih. Berarti tidak mau dikhitbah, tidak mau menerima laki-laki. Yang dingin. Saya tidak tahu air mata gadis-gadis di sini apa dingin atau hangat. Sebab di Indonesia itu justru yang nikmat-nikmat itu harus yang hangat.
Satu saja sebetulnya, ada satu ya yang menjadi harapan. Duit tiis. Betul kan? Datang tuh ibu-ibu ciklah ayah duit tiis. Tar ayah duit panas. Itu semua duit panas mah lamun nambut ka bendahara cabang. Itu duit panas tuh. Ya. Ayah duit tiis mah kan aku santai nambut tapi mayarna iraha wae. Bahkan mun bisa mah teu kudu tiis. Tapi selain itu kita menginginkan kehangatan. Bagi namu, aduh ieu mah bumi teh haneutkeun. Leres kan? Haneutkeun. Naon nu haneutkeun? Tuangan. Carogena sumping ciklah aya sangu haneut. Aya nu nyebatkeun aya sangu tiis. Malah dihaneutkeun. Di rumah makan di orang bisa dihangatkan. Di segala rubi kadang hangat. Namun di itu mah tiis. Nah maka gambarannya menentangkan. Itu di masyarakat Arab menentangkan. Kenapa demikian? Karena generasi yang memiliki karakteristik qurratu a'yun itu adalah mereka yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sumber-sumber cinta. Jadi siapa saja yang bergaul, bertemu dengan manusia yang memiliki karakteristik seperti ini, dia akan merasa nyaman, mencintainya, bahkan tanpa kalkulasi rasional. Karena orang mencintai kan tidak kalkulasi rasional. Lamun geus resep mah sagala rupa oge dibikin. Karena Allah menganugerahkan cinta. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita ini memiliki generasi turunan di mana semua orang menyukainya karena Allah menurunkan sumber-sumber cinta. Nah untuk melengkapi pengertian ini, mari kita lihat bagaimana sejarah Nabi Musa alaihissalam. Bayinya maksud saya, bayi Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu dilahirkan pada situasi politik yang sangat tidak menguntungkan Bani Israel ketika itu. Karena ada dua kebijakan dari Firaun yang sangat merugikan, boleh dikatakan bahkan menghapuskan eksistensi Bani Israel. Allah menyatakan informasi untuk kita semua, sekaligus peringatan kan untuk orang-orang Israel, karena Bani Israel itu memang pika sebelah juga. Allah mengatakan, wa idh najjaynakum min ali Firaun. Ingatlah ketika kami menyelamatkan dari rejim Firaun. Saya tidak menerjemahkan ali Firaun itu keluarga Firaun. Kan keluarga Firaun istrinya bagus, baik. Dan sistem pemerintahan, kalau pemerintahan itu jelek sebutnya rejim. Jadi jangan suka kalau nanti ada yang jadi presiden di sini mau sebut rejim atibatul hayat, berarti saya jelek. Rejim itu konotasinya jelek. Yang netral itu namanya administrasi. Jadi kalau Pak Jokowi itu bagus, itu disebut dengan Jokowi's administration. Tapi kalau jelek disebutnya rejim. Nah, itu. Kalau jelek, tapi kalau bagus administrasi, administration, pemerintahan. Bukan Firaun itu jelek, makanya saya terjemahkan, ingatlah Israel ketika kami menyelamatkan kalian dari rejim Firaun, yasumunakum su'al adzab, yang membuat dua kebijakan yang sangat dolim. Yang pertama yudzabihuna, kalau terjemahan harfiahnya kan menyembelih gitu, membunuh anak-anak laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum. Pada umumnya diterjemahkan membiarkan hidup, tapi ada juga yang memahami mempermalukan perempuan. Dua itu kebijakan. Nah dalam lingkup kebijakan seperti itulah Nabi Musa lahir dalam.
Bingung ibunya Nabi Musa karena kena oleh salah satu kebijakan yang tadi. Kalau beliau melaporkan, maka sami sarang yang akan berdetek, pasti akan dilenyapkan. Kenapa Fir'aun membuat kebijakan seperti itu? Karena itu tadi, sudah beribu-ribu tahun pandangannya laki-laki lah yang potensial untuk meruntuhkan kekuasaan itu. Perempuan mah dianggap. Bahkan konon ada yang mengatakan begini, secara sejarah kunonya dulu, khitan perempuan itu sudah mulai dari zaman Firaun, tapi dengan amat kejam, yang tujuannya itu bukan saja membatasi kelahiran, tapi menyetop kelahiran. Bahkan ada satu literatur yang tertentu, saking kejamnya dikaput cenah. Jadi bukan lagi dikaput supaya ulah lahir gitu ya. Kalau kesininya kan jadi dulu itu bagus namanya KB ya, dulu itu kan keluarga berencana untuk menjarangkan. Itu Firaun itu mah dihentikan aja. Pokoknya mah ulah ayat khusus, padahal awalnya itu hanya bayi laki-laki. Kejam sekali. Ayo Nabi Musa bingung. Dilaporkan yang akan bentek-teken, tidak dilaporkan, berada pada kebingungan yang tanpa ujung. Maka pada situasi yang sangat dilematis seperti ini, tidak ada lagi jalan keluar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun tangan. Jadi kita semua kalau dilanda kebingungan yang teramat sangat, itu menunjukkan itu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera turun. Tiba saat, tiba akal gitu kan sahabat. Jelema nu teu boga kasusah mah moal kreatif. Jadi orang kreatif itu akan dimulai oleh banyaknya kesulitan. Ini kelihatan kan di sini kan mayoritas wajah-wajah banyak kesulitan. Artinya ini kreatif. Betul ini. Serius. Karena kalau tidak ada kesulitan yang dihadapi, tidak akan pernah berpikir kita. Nah ini kesulitan yang luar biasa dan sudah dikerahkan berbagai cara, tapi kan otak kita juga mengalami keterbatasan. Tapi jangan putus asa. Hanya ada di dalam ajaran Islam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ikhtiar maksimal, bukan lagi porsi kita, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa. Jadi ikhtiar plus doa menghasilkan tawakal. Ikhtiar plus doa aja. Lamun ikhtiar unggul tanpa doa, sombong itu dia. Lamun doa unggul tanpa ikhtiar, nah gitu ya. Iya, gawe kan kalau Subhanahu wa Ta'ala itu. Kan Allah sudah memberikan akal kepada kita. Akal itu fungsinya untuk berikhtiar. Adakah orang yang berikhtiar bukan dengan akalnya? Tidak ada. Nah itu ibunya Nabi Musa sudah. Maka kemudian Allah memberikan petunjuk. Wa auha ila ummi Musa. Dan kami memberikan semacam ilham inspirasi kepada ibu Musa, perintah gitu, agar si bayi Musa itu yang terancam itu untuk dimasukkan ke tabut peti, dibuang saja. Diikuti oleh ibu Nabi Musa. Dan ini kan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mendekati musuhnya itu, pemandian Firaun itu. Ya, mungkin pemandiannya di sekitar Sungai Nil ya. Di Sungai Nil zaman Nabi Musa, zaman Firaun, bisa dibayangkan itu herang besar. Kalau bapak-bapak ibu juga percaya itu di kawasan Luxor. Kemarin Ustaz Denny pernah ke Mesir? Belum ya.
Jadi saya sarankan untuk piknik ke situ. Iya, untuk piknik. Jadi saya sekarang di beberapa tempat melihat ini kan juga semuanya ini mayoritas wajah-wajah kurang piknik. Ya. Ini biasanya paling-paling habis Idul Fitri kan pikniknya ke Santolo ya kan. Pangandaran. Jadi itu kapanganan wae tong boro jelema lauk kieu ge geus meriaman para pangijing urang. Bosan. Ini serius Bapak-bapak Ibu ya. Rasul saja kan dikabarkan tuh beliau mengajak istri-istrinya piknik ya. Betul kan Ustaz ini? Istri-istrinya saya katakan. Ya moga pemajikan hiji bikin kamu mau tuh pernah diajak piknik langsung piknik ke akhirat. Ya, salah satu ciri suami yang bertanggung jawab, suami soleh itu mengajak piknik istrinya. Jadi begini Bapak Ibu ini menyimpang serius tapi itu negara-negara yang sejahtera, negara-negara yang maju itu kayaknya ikut tuh apa yang dilakukan Rasulullah. Ajak tuh piknik keluarganya. Kemudian dengan sahabat Rasul itu nonton doma gitu sadenya ya. Kudu make dalam rangka di orang sok mikir dalam rangka itu dalam rangka naonnya. Gak usah pokoknya mah dahar bareng aja gitu sih. Gak usah mikir dalam rangkanya. Bikin spanduk segala gak usah. Itu rata-rata negara yang sejahtera yang maju. Penduduknya itu mereka punya anggaran untuk piknik. Ini saya ceritain, saya dapat informasi dari istri saya, ikut juga istri saya sekarang. Kalau istri saya baru cerita kemarin. Dulu waktu anak saya sekolah SD di Australia, katanya dikasih PR. PR-nya itu membuat anggaran bulanan. Jadi meser biasa berapa gitu ya, gitu. Disetor tuh, lepas, dibikin lagi. Perbaiki balikan lagi, masih salah, perbaiki lagi, masih salah, udah 3 kalinya, bingung, semuanya udah benar gitu. Baru mungkin setelah salah aja kata gurunya ada yang kurang, tidak ada anggaran piknik. Jadi anak saya itu benar karena memang di sini nggak ada orang bikin anggaran piknik. Jadi bagaimana keluarga kamu tidak punya anggaran piknik? Antara yang marah tuh. Makanya sebutnya healing sekarang. Healing itu kan pengobatan. Nah saya di akhir-akhir nih, di akhir sekolah. Kan dari sekolah saya sendiri. Istri saya pulang. Mumet itu. Udah jenuh. Setiap setor pekerjaan kata pembimbing saya ini jelek, setor lagi jelek lagi. Ya sebenarnya gimana, saya udah jenuh. Kata pembimbing saya sudah kamu piknik. Itu 2 minggu. Tapi saya gak punya uang, saya harus pakai duit. Maka katanya berapa kamu mau saya? Saya dikasih, jalan aja. Begitu pulang. Bagus tuh pekerjaan. Jadi kalau sekarang bapak ibu pekerjaannya tidak berkualitas karena kurang makanya di negara kita harapan hidupnya bapak-bapak ibu harapan hidupnya perempuan itu masih 58 tahun, laki-laki 57. Dan sekarang relatif terbukti pada umumnya yang meninggal duluan ini yang di sini. Kecuali saya. Dan memang coba sekarang kan itu. Jadi harus siap-siap ini ditinggal. Saya tidak mau menyebut status
perempuan yang ditinggal wafat suami, apa statusnya? Saya tidak mau. Nah, sementara di negara-negara yang mereka itu punya anggaran untuk piknik, harapan hidupnya itu life expectancy-nya itu 70 tahun. Jadi usia 70 tahun disebut usia remaja. Di sini mah. Ini nih kalau tidak salah juga nih pengalaman ya. Nanti tanya, saya ikut juga terus. Suatu saat ya, saya kan healing. Saya kan jadi suami yang baik nih. Dengan istri piknik ke Eropa. Iya. Ngumpulin duit dulu. Dan setelah kumpul ulah dipikir dulu, iyalah mun jigana memeli ya kabeli balong nih, mah jadi piknik. Mah jadi. Komo segitu sabaraha sekali tuang, iyalah mun kana rupiah itu, mun kana rupiah ini sekali dah 150.000. Berarti tilu kali sampai 450. Wah, teh jadi dia wae. Jadi. Piknik tuh. Ini yang saya masih terekam nih kalau tidak salah. 7 tahun yang lalu. Makan tuh di terminal bis. Terminal bis makan. Tapi kan terminal nanti ya barangkali lah. Kalau kantinnya di kawasan Granada itu ada Istana Alhambra kan yang dituju ada simpul. Ternyata di terminal dia menu nanti kayak pembuka, main course, menu utama, penutup. Orang makan mesin air tiru ada anggar pembuka sanggup. Nah, kemarin bukbernya tuh Ustaz ini pembuka nasi lepet. Menu utama singgung mah pembuka ya ngalet ya lepet. Pas turun menu utama sanggup ya. Penutup nanti sama di wae. Musim guring yang belum bojot dan nembe pembuka wae sareng. Nah digigireun teh aya dah. Si aki-aki jeung ini. Rarewong. Sandar nanti. Makanan pembukaan atau sedis. Main course-nya sedis, tinggal penutupnya. Ini garmul gitu hati-hati. Taros. Gimana ti Inggris? Seberapa umurnya tak nu lagi-lagi gemul si hati-hati. 84 tahun. Di urang 84, lamun dia masih tak acan aya batu nisan dihuapan. Terus ya. Eta istrinya 80 tahun piknik di kawasanmu Eropa, Spanyol, Portugal. Tahun depan mau ke Amerika Latin. Bayangkan. Jadi nabung. Persoalannya memang di orang kumakir tabungan jelas. Nah, iya akibat korupsi. Kamari ya nuju rame-rame zaman pemilu kamari. Pak Mahfud meninggalkan korupsi dan pertambangan kamari kabar 347 triliun. Kamari dah suaminya artis Tina Timah 271 triliun. Bayangkan. Nah kalau dari sektor pertambangan saja dikelola dengan benar, dihitung tiap penduduk Indonesia itu setiap keluarga, tiap penduduk Indonesia akan dapat satu orang 20 juta sebulan lihat setahun. Berarti lamun aya di limaan 100 juta. Jika nama hese maut orang lamun udah. Jadi kita ini menjadi bangsa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia anugerahi kekayaan yang luar biasa,
Sementara di negara Arab ada yang kecil dan mereka Qatar umpamanya sekarang menjadi negara yang paling kaya karena dikelola sepenuhnya oleh negara itu tambangnya itu dan diberikan kepada rakyat. Makanya mereka rata-rata per keluarga itu penghasilannya sekitar 350 sampai 400 juta setahun. Mereka itu paling minimal. Ini korupsi itu, ya. Nah ini tolong, ini tidak akan pernah tercapai di Indonesia itu, kecuali kalau saya jadi presidennya. Betul, kalau saya jadi presiden nih, dan baiklah kampanye dah apa sih? Gak akan saya ambil tuh gaji naon. Untuk apa lagi? Sekarang Malaysia tuh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, saya tidak akan ngambil servis saya. Kebayang atau jadi program pertama saya menjadi presiden, penduduk Hulu Pariknik. Itu pasti sejahtera, gak mungkin orang piknik tidak sejahtera. Pak Prabowo mah syukur makan siang programnya, saya mau piknik. Ya. Itu bapak-bapak ibu ya. Ada piknik itu nanti lihat pemandian Firaun sini, bayi Nabi Musa. Dibuka tuh begitu nyampe petinya. Nah kata Firaun, ini bayi laki-laki sesuai dengan kebijakan harus dibunuh. Wa qalat imra'atu Firaun, berkatalah istrinya Firaun, qurrata 'ainin li walak. Ulah si orok itu qurrata 'ainin li, dia mencuri pandangan saya, captivating. Captivate, mencuri. Makanya zaman milenial digital ayeuna tos janten prah di capture sana. Ya. Track to di capture. Jadi kan dicuri oleh kita, di capture, aya oge di grab. Maka kan grab gitu, grab tadi kerobok gitu. Grabbing, kerobok. Qurrata 'ainin li. Ini sangat memikat pandangan saya. Tentram saya melihat bayi ini, walak, dan pasti akan oge terpikat, tercuri. Captivating itu tercuri yang menimbulkan rasa cinta. Kata istrinya Firaun, la taqtuluhu, khusus bayi yang ini maulah dibunuh. Asa ayyan fa'ana, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Au natakhidahu walada, udah angkat anak aja. Wa hum la yashurun, gak sadar tuh kan nanti Nabi Musa kan yang sih. Kenapa kemudian bayi Nabi Musa itu sampai istrinya terpikat, bahkan Firaun itu hanya dia terkedal ucap karena dia tidak mau menjilat ludah sendiri dengan kebijakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala 'aini. Karena Allah itu sudah menganugerahkan, melekatkan kepada Nabi Musa itu bayinya, siapa saja yang melihat pasti terpikat. Keur mah orok mah pikalucueun kabeh oge. Apalagi ini khusus ini. Kata Allah, walitusna'a ala 'aini, dan dia akan tumbuh kembang langsung disupervisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa. Artinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar generasi kita tumbuh menjadi lebih baik itu, memiliki sifat qurratu a'yun. Maka kita dan generasi kita harus menampilkan diri sebagai sosok-sosok umat Islam yang melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dari mulai perkataan dan perbuatan yang semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan sebagaimana Allah memberikan kepada bayi Nabi Musa. Jadi sekarang umat Islam itu harus jadi komunitas umat yang jangankan kawan, lawan pun resepen.
Nu paling gawat mah tong borolawan babaturan oke geus geuleuheun. Nah, itu yang paling gawat. Ini yang terjadi di kita. Ini ya teman saya nih, dia kan memang tidak seperti kita, tapi dia pertama kali ke Mekah. Jadi dia berangkatnya bukan dari sini, dari Australia. Dia mengatakan begini, asli saya mati. Kalau bukan ini kewajiban agama, gak mau saya ke Mekah. Kenapa? Gak suka saya sama attitude orang-orang Arab. Baru nu papangin nanti anu turunan Abu Jalungku. Itu sampai begitu. Ya karena mungkin dia karena sudah hidup lama di situ merasakan keramahan. Nah, jadi kita ini sekarang nih umat Islam sebagai kita umat dakwah harus memiliki karakteristik yang kurta. Jangankan kawan, kalau musuh sudah suka menang untuk kita. Kan ari nu ngaranna kawan sanajan butut jadi alus ya. Tapi kalau lawan sudah memberikan apresiasi artinya itu menang. Nah makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata qurrata a'yun, menimbulkan rasa cinta mahabbah. Sebab cinta itu beyond rational consideration, di luar pertimbangan akal. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, kenapa saya mencintai istri saya sekarang, nggak tahu sejujurnya. Karena tidak bisa dikalkulasi, nggak bisa itu. Kalau orang sudah cinta itu, nucet batur mah butut, justru orang mah etak nguresep nanti. Nah itu tuh apa namanya untuk umat Islam. Makanya Rasulullah SAW itu kenapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau ditahbiskan salah satu dari dua Nabi Allah yang oleh Al-Quran diberi predikat uswah hasanah. Kalau Nabi Ibrahim uswah hasanahnya bidang tauhid. Ibrahim itu Rasulullah itu untuk semua. Jadi kenapa Rasulullah itu kemudian berhasil dalam waktu singkat 23 tahun? Karena beliau berdakwah dengan hemat kata tapi surplus amal. Ada orang ayeuna surplus kata hemat amal. Makanya saya gak mau lama-lama juga bicara ya selesai. Rasul itu hemat kata sehingga pidato-pidato Rasul itu dihafal semua oleh sahabat. Karena gak ada yang panjang kan semua sahabat apa? Yang pidato oleh Rasulullah SAW. Daging itu semua beliau. Karena uswah itu, ya, kan Rasulullah itu uswah hasan. Seeing is believing. Kemudian mereka masuk ke Islam itu karena percaya, karena melihat. Sekarang kita ini baru percaya karena dijelaskan. Karena dijelaskan unggul, tapi melihat enggak. Umpamanya dijelaskan ya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, dijelaskan. Apakah ketika dia melihat sama? Bapak Ibu tahu mana negara yang paling jorok nomor 1 di dunia? India. Enggak, alhamdulillah belum. India. Nomor 3 itu Mesir ya kalau nggak salah. Indonesia ya mungkin lumayan lah tinggi gitu ya. Indonesia. Kenapa? Karena di India itu rata-rata bahkan hampir semua rata-rata pada nggak punya yang namanya kamar mandi. Jadi masih mereka itu di kebun. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada revolusi WC di India. Jadi ada seorang perempuan India yang dia memberikan syarat, boleh saya menikah sama Anda, tapi bangunkan kamar mandi di rumah. Syarat nanti. Coba bayangkan itu sampai jadi berita nasional. Karena yang paling menderita perempuan. Kalau malam-malam ada kebutuhan dia keluar rumah, ke kebun.
jangan itu sendiri. Nah makanya kalau ada revolusi WC gitu bisa gitu. Ya saya kan pernah di India lumayan 3,5 bulan. Pernah di India 3,5 bulan. Makanya saya penyuka film India. Kemudian Mesir, kalau bahasa Inggris itu 3. Saya juga sempat lihat tuh di Mesir. Bahkan di Universitas Al-Azhar yang terkenal itu masih mau pesing Wangser. Teman-teman di sana mengatakan didinya mau pomi ayam benteng deh, ya benteng. Wah iya cenah WC terpanjang, karambangan didinya tuh. Bahkan yang paling mengerikan, konsepnya itu aneh. Saya piknik kan, piramid, ada sphinx, ada WC umum, sekian. Cilumai terjadi. Apa meninggali ada bekas yang lain. Ya. Jadi saya blok. Katanya kenapa? Oh di dia mati kang. Eta teh malas, sabab begitu tadi mana anak asup ge aya nu lain dan bersialan. Ayeuna dibalas sih, kuring nu menang balasan. Coba bayang konsep di mana eta? Ini contoh yang kecil, ini sudah jelas bagi kita bahwa kebersihan itu akidah, jelas. Tapi apakah Bapak Ibu melihatnya? Tidak. Kalau tadi saya katakan, ayo piknik yuk. Nah sekarang mari kita ciptakan bersih-bersih kamar mandi segala macam. Cina juga kan terkenal jorok. Tapi sekarang di Cina itu luar biasa. Bagi tempat-tempat yang paling banyak didatangi oleh wisatawan asing, WC-WC umumnya harus bintang 5. Lain hotel, WC itu bintang 5. Jadi nanti di Persis nih, Ustaz Denny kan sekretaris bidang dakwah. Jadi kita dakwah dengan memperlihatkan itu, bikin WC-WC di seluruh pesantren kita, masjid kita itu rankingnya minimal bintang 3 di dalam. Kalau bintang 7 mah bakat kunikmat dugikan nunutan di dia. Bikin deh. Jadi jangan-jangan nanti orang hayang masukkan ke pesantren orang hanya di Persis lantaran kabitahku. Jadi nanti bikin program-program ini dakwah kita itu. Saya sering mengatakan ya, semenjak dari Persis 100 tahun itu, Persis 100 tahun yang pertama itu Bapak, menjelaskan Islam asli itu kita jelaskan. Maka tagline-nya juga kita mencari jelas bukan mencari puas, kan? Dan jelas. Makanya dalil yang dia itu, naon dalilnya. Sekarang Bapak Ibu, kita bertransformasi dakwah persaudaraan Islam itu dari Islam yang jelas ke Islam yang hadir. Itu bahasa lainnya kan uswah. Kita ini kan umat Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah 23 tahun itu, 23 tahun mengubah karena dengan uswah. Saya katakan tadi, hemat kata, surplus amal. Rasulullah itu. Kalau kita sedang terbalik, kalau meminjam ucapan Ustaz Abdurrahman mantan ketua umum Persis tahun 80-an, dia mengatakan, kita itu kebanyakan mulut, kekurangan telinga. Kecuali di Pamengpuk. Wah ini udah luar biasa. Kecuali di Pamengpuk. Kalau saya sekarang di tahun 2000-an ini, kita sekarang harus mengurangi kata. Hemat kata, surplus amal. Wah. Nanti bikin itu, Ustaz ini kan ada bagian kemasjidan segala macam. Nanti harus dibintangi itu kamar mandi WC masjid kita, pesantren-pesantren kita, lingkungan-lingkungan dibikin percontohan jamaah Persis itu. Dulu saya sering mencontohkan untuk mengenal jamaah Persis, lihat cara sholatnya.
itu sudah berhasil. Kita tingkatkan. Kenapa disebut jamaah Persis? Tinggal di lingkungan anak. Bara resi, jaminate glowing. Glowing saya segulawing ini glowing. Margi piknik ya. Lamun piknik pasti sejahtera. Jadi ciri ini iya mempantas masakan Persis. Cirinya naon sejahtera. Cirinya naon eta aya anggaran piknik mata karese maot coba Persis. Gitu. Jadi selalu kita tampilkan itu uswah. Saya sering mengutip ini argumentasi yang menarik sekali bagi saya. Itu Michael Hart menulis buku yang sangat terkenal tahun 80, kontroversial juga. 100 tokoh yang paling berpengaruh. Nomor 1 Nabi Muhammad, Yesus nomor 3 digugat sama teman-teman dari Kristen. Kenapa tidak Yesus? Ini alasan yang menarik terkait dengan uswah ini. Kata Michael, Muhammad itu menjelaskan Islam dia dari A sampai Z. Muhammad itu, dan Muhammad mengamalkan semuanya. Umpamanya kalau ditanya bagaimana cara pernikahan dalam Islam, Rasulullah nikah. Makanya Rasulullah itu mengatakannya, ini contohnya dalam sholat. Rasul mengatakan begini, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tidak begini, sholatlah kalian sebagaimana aku jelaskan. Hari itu mah belum tentu yang menjelaskan juga dia melaksanakan. Tapi Rasul mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hajilah kalian sebagaimana kalian melihat aku berhaji. Nikahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku nikah. Tadadanya saya tahu. Ya. Didiklah anak sebagaimana kalian melihat aku mendidik anak. Nah, kata mereka, sementara kalau ditanya bagaimana pernikahan dalam Kristen, susah. Karena Yesus tidak sempat nikah, keburu disalib pada usia 37. Susah melihatnya kan, karena tidak sempat. Kalau Rasulullah itu komplit, beliau itu bagaimana beliau berperang dalam rangka menegakkan kebenaran. Saya akan katakan, berperanglah kalian sebagaimana aku berperang, gitu kata Rasul. Dia memimpin di garis depan dan lain sebagainya. Disitulah. Nah, jadi generasi Qurrata Ayun itu generasi nu kabehna picontoan. Nu kabehna picontoan. Itulah yang harus dilahirkan oleh kita semua. Lebih baik dari kita. Nah, generasi kita sudah 100 tahun yang lalu, yaitu generasi yang mampu menjelaskan Islam. Maka sampai ini luar biasa, ini ratusan, mungkin 1000. Sekarang tugas kita adalah menghadirkan Islam. Jadi Rasulullah menjelaskan Islam di Makkah itu kurang lebih 13 tahun. Pengikutnya belum banyak. Tapi Rasulullah di Madinah 10 tahun saja pengikutnya berlipat-lipat. Kenapa? Karena prototipe Islam, miniatur Islam itu sudah jelas di Madinah itu. Makanya Persis kemudian menarik itu menjadi salah satu frase ya di dalam baiat kita. Kita semua anggota Persis itu harus menjadi suratun musagharatun, surah musagharah, gambaran kecil. Bahasa itunya miniatur. Miniatur. Diurangkan ayat Taman Mini Indonesia. Jadi apabila kita ingin melihat Indonesia tapi hayang hemat, ya piknik ke Taman Mini. Jadi seolah-olah Persis mengatakan begini, apabila ingin melihat Islam, datanglah ke Persis. Itu surah musyawarah itu. Datanglah ke Persis. Nah, nanti beramah-tamah di kantornya di Biadab. Nah, sekarang sedang dibangun. Maka saya wanti-wanti, nanti harus bersih. Ini sekarang komplain, jangan orang luar. Saya juga komen itu kumaha itu wasit.
ayah piring rumah didinya ya ada di situ. Nanti ini oleh usaha Deni itu gak boleh itu. Ayah tukur dirinya karedok itu tebea. Seorang sedang dibangun bapak ibu ya, mohon doanya itu. Kira saja nih beres nanti akhir tahun soalnya ya, akhir tahun tuh nanti 5 lantai kita, 5 lantai di situ. Nanti minimal sebelum piknik ke Eropa, piknik ke Piadek dulu. Bapak-bapak terus kegiat kena tangga, ayeuna mah pada dipaparin lift di situ ya. Dakwah dalam ada barasi, kemudian yang menerimanya ramah. Nanti akan saya minta nih kalau di negara maju begitu ningali anu lebeter rintang-rintang, what can I do for you? Apa yang saya bantu? Ini orang mah asup ke kantor kelurahan, kantor camat ke mana, tarunggul hari-hari. Itu salah satu bentuk pelanggaran hak asasi, sampaikan yang bisa. Kenapa? Sekarang bapak-bapak ibu-ibu, hak asasi itu maknanya adalah memanusiakan manusia. Jadi itu generasi terbaru. Ayeuna jalmi orang namu dah ke satu instansi terus teu dipalire. Urang teh kan asal teu dijelemakeun ya. Terus di hari-hari itu pelanggaran hak asasi manusia. Saya sampaikan untuk semua di situ. Itu namanya sekarang itu procedural rights ya, yang itu masuk. Benten ayeuna bade kabang ya, bapak-bapak ibu. Bade kabang mah sumbingnya langsung satpam nanti nares pagi. Jabat satpam bang makan tegara lah. Ibu bade naon, bade nyanak artos, atau napi bade namut. Oh bade namut, nah situ. Ngantri. Terus nanti tekan langsung nampi teh nama saya Desi. Apa yang saya bilang? Langsung betah kan? Harus ada dia langsung betah. Langsung teradingkek beda jeung ke kantor pemerintahan. Datang lagi minggu depan. Bari awal gawe kan dari teh. Gak ada di bank moal payu lamun bank gitu. Moal payu kan? Langsung jalan. Beres deh. Masih ada yang bisa saya bantu nawar tuh. Mata kabang mah ngarasa jadi jelema padahal datangannya itu boga duit nek nginjem. Tapi dengan pelayanan yang prima kita merasa dimanusiakan. Nah nanti siapa saja yang mendatangi Persis, mau masjidnya, mau pesantrennya, mau kantor-kantornya jamaahnya, merasa dia itu sebagai manusia. Pasti yang jadi anggota Persis. Persis siapa tuh? Sadenya, sadenya. Tangga beri pihak, pokoknya awas dari sini, ini. Utamanya, kita datang ke Persis ini betah di WC na. Lamun WC na bersih, kabayangkan pasti ruangan nanti. Kan? Jadi uswah kita, itulah agenda Persis ke depan itu ya sekarang adalah menghadirkan Islam. Kamari itu jelas, segala hukum itu jelas sudah hukumnya. Sekarang tinggal kita perlihatkan. Nah, kalau menjelaskan Islam tidak bisa semuanya bisa, itu hanya para mubalik. Dalam anu sanes mubalik mah justru dijelaskan dia jadi jelas. Jadi dia. Nah, tapi kalau menghadirkan Islam semuanya bisa. Orang kaya hadirkan Islam dengan kekayaannya. Jantan anu gaduh atos mah terkedah payunan mimbar. Tarurut karena duit mah. Buktinya kamar rek pemilu sabenerna rek milih ieu. Subuh-subuh dibere manusia pun jadi pindah tuh. Tapi nu ngajelaskeun eta geus bang bulan-bulan teu dipalire wah ieu mah duitan cenah. Jadi ajang pemilu kemarin makan ajang penggeran wartos. Terus ya. Nah, jadi orang kaya itu dakwalah dengan kekayaan. Ya ibu-ibu istri dakwalah dengan kita sebagai perempuan yang muslim itu bagaimana? Ya, harus solehah, cerdas,
ramah dan lain sebagainya dakwah. Laki-laki juga begitu, bertanggung jawab laki-laki dengan minimal mengajak piknik tuh. Iya itu artinya kunaon pana eta pamegeti payune maraotna itu udah piknikna langsung teh ya. Hadirkan lagi, siap ya Bapak Ibu-ibu. Sekarang kita lahirkan generasi yang lebih baik daripada kita semua. Agenda kita sekarang, hadirkanlah Islam, hadirkanlah Persis. Karena Persis itu miniatur dari kita yang menetapkan. Suratun musawwaratun anil Islam, miniatur Islam. Ini alhamdulillah ini kan luas, masjidnya bagus. Nanti di sini akan dibangun juga kawasan-kawasan, ada bisnis dan lain sebagainya. Jadi harapannya umat Persis itu menjadi sejahtera semuanya. Barangkali itulah ya bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah kita semua jadi generasi yang memiliki karakteristik qurrata ayun. Tomboro batur dulur batur wae oge. Ulah sabalikna tomboro batur dulur wae cecep da eta. Itu yang kudu dipahing di orang saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya harus menghemat kata, surplus amal kita semua. Hematlah kata. Komo bulan Ramadan banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.